Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Pertama dengan NIM 230150011 dari kelas PJKR A angkatan 2020. Di sini saya akan membacakan tugas saya. Olahraga amatir dan olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid, Don Santiago, memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawatan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan, karena itu para pemain Real Madrid memutuskan serentak mendatangkan kontrak sebagai pemain sepak bola bayaran di benua Eropa. Sebelumnya sudah ada sepak bola profesional di Inggris, tetapi masih belum jelas. Baru sesudah Spanyol menjadi pionirnya, maka sepak bola profesionalnya merajalela. Menjelang Perang Dunia II, sudah seluruh Eropa bebas non-komunis menganut sepak bola bayaran, kecuali Jerman. Belum ada Barat dan Timur, Netherlands, Belgia, dan negara-negara Skandinavia. Tetapi segera sesudah Perang Dunia II, negara-negara ini pun turut mengadakan sepak bola bayaran karena terpaksa pemain-pemain terbaiknya dibeli di luar negeri, dan penjelasannya tadi dapat disimpul seorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencarian. Profesional dalam olahraga adalah olahraga bayaran sebagai mata pencarian, karena seorang profesional tidak berolahraga karena kesenangannya untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa seorang profesional itu tidak sportif lagi jika seorang olahragawan profesional bermain kasar, licik, atau curang. Ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayarnya dan akan membeli karcis olahragawan profesional. Demikian akan kehilangan penggemar. Seorang profesional tetap berusaha keras atau berjuang untuk tantangan yang dihadapinya, bahkan keras keterampilan yang tinggi dari kegiatan fisik yang dikerjanya. Sepak bola di negara-negara komunis, terutama Uni Soviet, di sini ditemukan suatu kepincangan yang sudah berlangsung lama, tapi tidak ada seorang atau sebuah instansi pun yang bertindak. Menurut sistem negara komunis, maka gaji warga negara hendaknya sebisa mungkin sama rata, sedangkan dengan adanya sepak bola bayaran, timbul kemungkinan beberapa pemain bisa jadi seorang kaya raya. Satu situasi yang sedikit banyak berbau kapitalis. Lagi pula dengan sistem transfer dalam sepak bola bayaran bisa menimbulkan unsur spekulasi, perjudian, persaingan kurang sehat, dan tawar-menawar atau apapun namanya. Sedangkan filsafat komunisme menghendaki realisme. Mereka khawatir kalau pemain-pemain terbaiknya cemburu melihat pemain-pemain negara bebas bisa menjadi kaya raya oleh seni sepak bolanya. Karena itu dicari sebuah jalan tengah untuk mencegah pemain Soviet yang merasa kurang puas. Akhirnya ditemukan suatu cara yang tepat. Pemainnya yang lebih mediocre diberi imbalan untuk kecakapannya. Mereka mendapatkan bukan dari klub-klub profesionalnya yang tidak dapat di Amerika. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja organisasi. Profesionalisme dalam olahraga mempunyai aturan sendiri dan tidak sama dengan organisasi olahraga. Biasa pada umumnya, administrasi olahraga profesional diatur sebagai administrasi negara yang dipimpin oleh seorang manajemen. Roda administrasi dijalankan oleh sejumlah pegawai yang juga digaji dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang secara sukarela menjadi pengurus seperti dalam olahraga biasa. Yakini mereka yang menjadi anggota organisasi olahraga amatir profesional. Di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya di negara-negara liberal. Di negara-negara sosialis tidak dikenal profesionalisme. Segala segi kehidupan di sana diatur dan menjadi tanggung jawab negara. Demikian pula hanya dengan olahragawan, kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah dan memperoleh bayaran karena prestasinya. Tetapi sebagai warga negara, mereka bekerja untuk dengan melatih diri dan bertanding sebagai tugasnya. Bagi mereka ini diberikan status amatir negara, jadi bukan profesional meskipun segala kebutuhannya, tapi bukan pula amatir yang berolahraga demi kesenangan belaka. Olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Olahraga prestasi, hasil evaluasi dan analisa mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet yang seperti
A. Memiliki fisik yang prima. B. Menguasai teknik yang sempurna. C. Memiliki karakteristik psikologi dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya. D. Cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya. E. Sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Adapun beberapa kendala yang bisa kita jumpai dalam olahraga prestasi dan sudah sering menjadi isu nasional adalah masalah manajemen keolahragaan nasional. B. Organisasi induk olahraga belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan. C. Penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. D. Adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemain-pemain top dengan pemain kader dalam kemampuan dan prestasinya. Sistem pemanduan bakat selama ini dilakukan secara ilmiah. Prestasi sebagai alat pendorong inisiatif tiap orang yang ingin melatih orang lain. Sifatnya naluri ini yang terdapat pada tiap orang yang sehat adalah tenaga pendorong yang menyebabkan ia belajar berlatih untuk mencapai prestasi yang menempatkannya pada tingkat lebih tinggi daripada orang lain. Sifat yang sehat harus dibina dan dihargai yang tetap jadi pendorong tanpa pemujian-pemujian yang dapat merusaknya. 2. Olahraga kesehatan. Masa penjajahan Jepang, setiap pagi murid-murid di sekolah mendapat acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan. Keadaan surut yang terbesar pada masa olahraga yakini 1961 sampai 1966. Pada waktu itu kegiatan olahraga di sekolah lebih diarahkan kepada olahraga prestasi sesuai dengan kebijakan dari lembaga departemen olahraga. Secara umum, ciri olahraga kesehatan adalah A. Massal, artinya olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. B. Mudah, artinya gerakan olahraga kesehatan mudah diikuti dan dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak dewasa maupun manula. C. Murah, artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk pelaksanaannya. D. Meriah, artinya dapat membangkitkan suasana santai dan gembira, bebas stres dan kemungkinan silaturahmi yang baik. E. Manfaat dan aman, artinya manfaat dapat dirasakan baik lahir maupun batin, secara kecil kemungkinan terjadi cedera. Cara-cara peningkatan kebugaran jasmani yang menjadi dasar pemeliharaan kesehatan, produktivitas kerja dan prestasi olahraga antara lain. 1. Menyebarluaskan kesadaran pada masyarakat tentang peran dan pentingnya membina kesegaran jasmani. 2. Menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan kesegaran jasmani seperti penetapan persyaratan kesegaran jasmani pada sekolah-sekolah pekerjaan, kenaikan pangkat dan lain-lain. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat melakukan latihan secara teratur, rasio penduduk dan sarana olahraga umum.